Selamat sore Mbak, salam presisi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak terkait Polri menurunkan sejumlah personilnya untuk membantu penanganan bencana alam usai meletusnya Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar pada Minggu kemarin. Hingga saat ini terdapat 45 kali letusan dan 59 kali hembusan. Lalu bagaimana kondisi di area erupsi Gunung Merapi saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya mulai dari kemarin, hari Minggu tepatnya pada pukul 14.54, Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Jadi ada dua kabupaten di sini. Kemudian untuk Polresnya itu ada tiga Polres. Polres masuk pada Polres Bukit Tinggi, kemudian Polres Padang Panjang, dan Polres Tanah Datar. Jadi Polres Agam sendiri nggak masuk, hanya kalau di wilayah administrasinya itu masuk wilayah Agam. Tapi di wilayah hukumnya itu Polresta Bukit Tinggi, Polres Padang Panjang, kemudian Polres Tanah Datar. Nah, setelah terjadi erupsi, Bapak Kapolda langsung memerintahkan kepada tiga Polres tersebut untuk segera menggerakkan anggotanya mulai dari memantau, kemudian termasuk sampai mengevakuasi. Jadi kebetulan juga arah menuju ke TKP letak erupsi itu ada tiga jalan. Jalan yang pertama itu melalui wilayah Bukit Tinggi, kemudian melalui tanah datar, kemudian melalui Padang Panjang. Kebetulan yang lebih dekat melalui Padang Panjang, sehingga pergerakan personil untuk membantu mengevakuasi itu melalui wilayah Padang Panjang, Mbak. Kemudian untuk dampaknya sampai saat ini itu masih mengalami erupsi walaupun sudah kecil tingkatnya gitu, tidak seperti hari kemarin. Baik. Dari hasil evakuasi gabungan antara Polri dengan pihak SAR dan TNI, informasi terakhir ada 11 orang yang meninggal dunia. Itu seluruhnya ternyata pendaki gunung, Mbak. Jadi tidak ada yang dari masyarakat di seputaran lokasi. Ternyata mereka dari pendaki gunung semua sebagai korbannya. Dan mulai tadi pagi juga sudah kita tambah untuk pengerahan kekuatan personil dari Polda, termasuk dari Dokes Polda Sumbar saat ini sudah mendirikan pos antemortem dan postmortem, di mana pos antemortem ini adalah kegunaannya untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak dari erupsi, ya kesehatan. Sedangkan untuk postmortem itu adalah nanti untuk mengidentifikasi korban-korban yang meninggal dunia, Mbak. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Bagaimana dengan proses evakuasi yang dilakukan hingga saat ini untuk 12 pendaki yang masih belum ditemukan, Bapak? Apakah proses pencarian masih berlangsung hingga sore ini? Oh ya, Mbak. Jadi untuk proses evakuasi saat ini justru tambah banyak lagi personil yang dikerahkan, termasuk juga dari instansi terkait ini lebih banyak lagi. Hanya terkendala dengan cuaca. Memang kalau cuaca di Gunung Merapi ini, apalagi saat ini sedang memasuki musim hujan, itu di puncak Marapinya itu banyak kabut. Ditambah lagi gunungnya masih erupsi, sehingga cukup gelap saat ini. Sehingga kesulitan dari tim evakuasi sampai saat ini adalah karena gelap itu, Mbak. Tapi masih tetap dilanjutkan sampai nanti seluruhnya bisa ditangani atau diselamatkan. Begitu, Mbak. Lalu korban yang kini luka bagaimana keadaannya, Bapak? Untuk korban yang luka yang kritis itu ada tiga, kemudian sudah tinggal satu yang masih perjalanan dievakuasi, itu bisa tertangani semua, termasuk untuk perkembangan terakhir jenazah yang 11 meninggal dunia itu juga sudah mulai berdatangan. Kemungkinan nanti setelah adanya hasil dari pos
mortem, mungkin identitas daripada korban-korban ini mungkin bisa ditemukan. Nah, nanti mungkin kita akan mengadakan press release, Mbak. Baik, lalu berapa kilometer radius berbahaya atau mungkin ada area yang harus dihindari dari aktivitas warga masyarakat sekitar? Nah, jadi sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwa daerah larangan itu kurang lebih 3 kilometer dari pusat erupsi, ya, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera meninggalkan lokasi kurang lebih 3 kilometer. Selebihnya masih bisa, Mbak. Hanya dampaknya di sana itu debu-debu dan sedikit pasir, sehingga bisa diatasi dengan penggunaan masker pada masyarakat. Demikian, Mbak. Jika tadi Bapak sudah menyampaikan juga bahwa aktivitas erupsi masih berlangsung meski sudah mulai berkurang intensitasnya, apakah masih ada abu vulkanik atau batu kerikil? Nah, jadi sampai saat ini masih ada, hanya jangkauannya sudah tidak jauh lagi. Jangkauannya masih ada debu-debu, kemudian masih ada kerikil-kerikil pasir itu masih ada, tapi jangkauannya sudah tidak sejauh dari hari kemarin, Mbak. Jadi di seputaran 3 kilometer itu aja masih ada untuk semburan-semburan dari debu dan pasir-pasir yang agak besar seperti kerikil, Mbak. Baik, lalu apakah sudah ada instruksi mengungsi untuk masyarakat sekitar area Gunung Merapi tersebut? Sudah ada, Mbak. Jadi ketika kejadian erupsi itu dari BMKG bekerjasama dengan Pemda juga dengan TNI Polri itu langsung kita mensosialisasikan untuk masyarakat yang masih berada di seputaran TKP untuk segera mengungsi, menghindar dari kurang lebih 3 kilometer dari lokasi erupsi itu, Mbak. Jadi himbauan tetap kita laksanakan sampai saat ini, termasuk himbauan kepada masyarakat bahwa kami dari Polda Sumbar itu sudah mendirikan pos antemortem, gitu kan, agar masyarakat sudah nggak bingung-bingung lagi mencari tempat di mana dia harus berobat, seperti itu, Mbak. Termasuk alamatnya di mana, itu kita sudah sosialisasikan, Mbak, biar masyarakat benar-benar fokus tahu di mana tempat mereka akan berobat. Demikian, Mbak. Baik, untuk keluarga yang masih menanti informasi terkait anggota keluarga yang masih hilang hingga saat ini, mungkin bisa diinformasikan Bapak, mereka harus mencari informasi kemana? Ya, jadi kita juga sudah membuat posko media center, Mbak. Posko media center kita juga sudah buat. Nah, ini kita melekat, ya, melekat di pintu dari arah Padang Panjang. Di poskonya itu dari jalan yang menuju ke lokasi erupsi, tapi yang melalui wilayah Padang Panjang. Nah, itu yang sudah kita buat posko media center bergabung dengan instansi lain. Nah, mungkin masyarakat-masyarakat yang ingin mengadu, yang merasa kehilangan keluarganya, nah bisa langsung aja ke pos yang arahnya dari Padang Panjang. Gitu, Mbak. Baik, semoga 12 pendaki lainnya akan segera ditemukan, Bapak. Terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Salam presisi. Terima kasih, Mbak. Salam presisi.